Ya, selamat pagi anak kami kelas 12. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat, Pak. Sehat, Nak? Billy, hidupkan dulu kamera, Billy. Shirley. Iya. Jadi harapan saya, Nak, untuk pertemuan kita ini sudah pertemuan yang ketiga. Kemarin sudah ada yaitu mengenai kalimat efektif. Kemudian yang kedua itu kata baku. Kemudian yang terakhir ini mengenai makna ganda atau ambigu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Si Tobako ada? Tobako ada? Ya, Tobako memimpin. Tobako. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih Tobako atas bantuannya. Saya sapa sekali lagi, selamat pagi anak kelas 12 semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Harus semangat kita semua. Walaupun kita daring, harus semangat semua. Dah, tetap jaga kesehatanmu juga, tetap juga prokes. Dah, saya ingatkan kembali, kesehatan itu adalah nomor 1. Kesehatan itu mahal. Sudah, semua kalau kita sehat, nah apapun bisa kita lakukan. Dah, jadi jangan ada yang anggap remeh dengan COVID-19 ini. Cuci tangan, pakai masker. Walau kemana-mana pun juga, nah ingat, selalu menggunakan masker. Sudah? Billy, bagaimana kabarnya Billy? Sehat, Nak? Sehat, Billy? Sehat, Pak. Iya, mantap. Kalau sehat-sehat, anak Bapak kan semangat, Bapak. Jessica, kamu sehat, Nak? Sehat, Pak. Iya, mantap. Jadi kalau kita sehat semua, semangat, saya pun mengajarnya sangat senang sekali. Oke lah. Kemudian sebelumnya, jangan lupa untuk isi absensi. Tetap kita melalui Google Form ya. Karena kita kan masih daring. Jangan lupa mengisinya nanti. Dan saya cek kembali nanti. Ingat, walaupun kelas 12, Nak, kita harus sebagai contoh dengan adik-adik kita kelas 11 dengan kelas 10. Dah, kalau ada adiknya, ya diperhatikan. Absensi itu juga nomor 1 juga. Bukti bahwa kamu mengikuti pelajaran. Oke, sampai di situ kira-kira ada yang mau disampaikan? Dah, saya yakin dengan kelas 12 ini semua pasti tahu mana yang terbaik. Nah, kamu pasti mempersiapkannya dengan baik. Apalagi sebentar lagi ada namanya SBMPTN, mau ujian. Harapan saya kelas 12 semua lulus dengan bagus. Dah, sampai di situ kira-kira jelas ya? Sebelum saya sampaikan materi kita. Nggak ada? Oke, kemarin pelajaran kita itu kan mengenai kalimat efektif. Dah, kalimat efektif. Masih ingat ya kalimat efektif? Ada si Nathan Nenggolan? Mana Nathan Nenggolan? Ada, Pak. Kalimat efektif kemarin, Nak? Masih, Pak. Ya, apa itu Nathan Nenggolan? Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi dengan singkat, padat, dan jelas, Pak. Wah, ini betul-betul si Nathaniel mempersiapkan dengan baik ini. Jangan dihafal mati juga Nathaniel ya, tapi betul-betul dipahami. Oke, saya tanyakan kembali, ada si Christopher ada? Coba kita bandingkan dengan Christopher. Iya, Pak. Apa kira-kira Christopher? Apa perbedaannya? Coba kita bedakan dengan si Nathaniel ini. Kalimat yang cara penyampaiannya itu singkat, jelas, padat, dan jelas, Pak. Oke, mantap juga. Singkat, padat, dan jelas. Intinya kalimat efektif itu menyampaikan sesuatu hal itu secara singkat, padat, dan jelas, dan yang menerima juga itu dapat mengerti. Jangan miskomunikasi nanti. Artinya harus dimengerti apa yang kita sampaikan ya. Jangan salah pengertian. Oke lah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita kembali ulang sebentar lagi. Saya sampaikan di materi ini. Baiklah, saya sampaikan materinya. Coba diperhatikan ya, kalau tidak jelas atau tidak nampak gambarnya, disampaikan. Ya, ini sudah nampak ya? Nampak? Sudah nampak, Nak? Ini sudah nampak? Ketua kelas, ini sudah nampak? Bagaimana? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. Oke, saya langsung saja untuk lebih cepatnya. Ya, jadi pada kesempatan ini
makna ganda tetap juga saya yang menyampaikannya. Di sini ada sebagai KD-nya 43, menentukan makna ganda itu di iklan, poster, dan slogan. Kemudian IPK-nya itu ada 3, menemukan kalimat efektif atau kalimat yang bermakna ganda, ambigu dari media sosial. Kemudian yang kedua, memperbaiki nanti. Kemudian yang ketiga, itu adalah mempresentasikan atau mendemonstrasikan, menyampaikan kalimat efektif itu. Nah, kemudian kita masuk materi kita nanti yaitu mengenai pengertian kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif, dan terakhir nanti makna ganda itu. Sudah? Kemudian coba kita ulangi kembali seperti yang disampaikan Sinat Ailnan tadi dan kawan-kawan kita. Pengertian kalimat efektif itu ada pesan, kemudian ada singkat, padat, jelas, lengkap, memahami makna baik dan benar. Jadi disimpulkan juga di sini kalimat yang menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, baik lisan maupun tulisan dia, singkat, padat, dan jelas, dan lengkap. Sehingga orang lain dapat memahami makna dengan baik dan benar. Sampai di situ jelas ya, mengenai kalimat efektif. Sampai di situ jelas, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Jelas semua? Sampai di situ? Jessica jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke, kita lanjut. Umum ejaan bahasa Indonesia. Ini kita lihat ada ijazah, ada ijazah. Ya, ini kata yang baku. Silahkan, silakan. Ini sudah dijelaskan juga pada pertemuan yang sebelumnya. Ini kalimat efektif. Saya rasa juga ini sudah jelas. Kemudian kita masuk yang contohnya Ahok provokator. Coba perhatikan provokator ini. Nah, ini kata tidak baku. Udah, praktek. Yang bakunya praktik. Kuitansi, ini pakai W, ini yang sering kita gunakan, padahal ini salah. Ya, ini sering ya, kamu mungkin lihat ini, padahal ini adalah hal yang salah. Ya, kemudian tidak sesuai ejaan atau penulisan, perhatikan ini. Dilarang anak-anak mandi di kolam, ini udah jelas kata depan. Pelampung di bawah, kata depan. Awas pembinaan dilaksanakan serangkai. Ya, sampai di sini jelas? Jelas ya? Jelas sampai sini, nak? Jelas? Dela? Jelas, Pak. Dela, jelas? Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, sistematis. Ini juga sudah saya jelaskan kemarin, cuma memperdalam saja. Langsung saya ke contoh saja. Kalimat tidak sistematis dan sistematis. Mandi Jansen di kamar mandi. Ini juga orang banyak yang mengerti, tapi tidak benar, tidak sistematis. Jansen mandi di kamar mandi, ini yang benar. Subjek, udah. Kita lihat Jansen mandi di kamar mandi. Predikat, ini keterangan tempat. Dah. Kemudian menangis, dia terseduh-seduh. Dia menangis terseduh-seduh. Ini juga sudah jelas. Kemudian yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalimat yang boros itu kenapa? Mubajir. Ini dia, semua siswa-siswi. Dan maju ke depan. Di waktu ketika. Ini dia yang benar. Siswa-siswi dimohon maju. Dah, Pak Anwar datang ketika azan berkumandang. Ini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas semua, nak? Sampai di sini? Ada yang bertanya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita yang keempat, tidak bermakna ganda atau ambigu. Nanti saya perdalam karena ini inti materi kita pada hari ini. Bermakna ganda di sini, coba perhatikan, lelaki tua muda itu sudah ditangkap, rumah Kepling baru terbakar ludes. Ini bermakna ganda. Ini yang benarnya. Lelaki yang sudah tua dan muda, ini ya kurang tulis saya di sini, itu sudah ditangkap, rumah Kepling yang baru terbakar ludes. Ini dia. Jadi jelas dia lelaki yang sudah tua dan muda, jelas dia. Kalau lelaki tua muda kan bisa dia lelaki yang tua berwajah muda atau lelaki tua dan kumpulan dengan orang muda. Itu dia makna gandanya nanti. Ya. Kemudian ini bermakna ganda. Perhatikan di sini. Bila kamu berpendidikan jangan buang sini. Ini seolah-olah yang berpendidikan saja di sini yang tidak boleh. Bila kamu berpendidikan jangan buang sini. Jadi kalau tidak berpendidikan berarti boleh. Itu dia. Mau pulang pergi lewat kanan selalu ada abang Gojek siap mengantar.
Ini juga ada makna gandanya. Nah, kemudian kita masuklah ke intinya, yaitu mengenai makna ganda atau ambigu. Ya, makna ganda atau ambigu dia, kalau kita lihat berdasarkan KBBI, itu dikatakan bahwa bermakna lebih dari satu. Sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya. Dan itu dia definisi atau pengertiannya. Sampai di situ jelas? Ini nak, ada yang bertanya sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan, makna ganda ini? Ada nak? Ada yang bertanyakan? Enggak, Pak. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri kalimat ambigu itu. Nah, yang pertama dia penggunaan katanya memiliki makna ganda atau lebih dari satu. Kemudian yang kedua sifatnya itu bingung, membingungkan kepada pembaca karena tidak mudah dipahami. Kemudian yang ketiga maknanya kurang jelas. Kemudian yang keempat menimbulkan keraguan atau dapat mengakibatkan kesalahpahaman bagi pembaca atau pendengar. Kenapa? Karena ada maknanya lebih dari satu. Ya, kemudian kita lihat ada jenis-jenis makna ganda. Apa itu? Yang pertama dia dari ambiguitas leksikal. Ya, perhatikan pengertiannya. Kalimat atau kata tersebut dapat mengacu pada benda ataupun kondisi suasana. Coba perhatikan di sini. Satria berlari karena mengejar adiknya yang nakal. Indah lari menghindari kenyataan. Coba lihat kata lari di sini. Penggunaan kata lari di sini itu memiliki makna ganda. Nah, berlari mengejar sesuatu atau berlari menjauh dari sesuatu. Sudah? Ada itu ya? Oke lah. Si Dela ada. Kalau saya buat gini, pertanyaannya nak. Si Dela ada, Dela? Ada, Pak. Ya, coba kamu apakan dulu nak. Kucing makan, tikus mati di dapur. Itu apa maknanya? Supaya jangan makna ganda nanti. Kucing makan, tikus mati di dapur. Bagaimana itu, Dela? Waktu kucing makan, tikus mati di dapur. Kucingnya mati atau hidup? Kucingnya hidup waktu makan, terus si tikusnya mati di dapur itu, Pak. Iya, berarti kucingnya itu enggak mati ya? Enggak. Dia hanya makan, tapi yang mati itu tikus. Oke, itu benar ya, supaya jelas nanti. Kemudian Grace ada, Grace? Grace? Ada? Ya, coba kamu maknanya ini apa nak? Kucing makan tikus, mati di dapur. Kucingnya makan tikus, lalu kucingnya mati di dapur karena makan tikus. Berarti kucingnya mati ya? Iya, Pak. Iya, gara-gara makan tikus. Ya, yang pertama tadi kucingnya tidak mati. Kemudian saya tanyakan terakhir dari Jessica, ada Jessica? Ya, Pak. Ya, kalau kucing makan tikus mati di dapur, itu maknanya apa, Jessica? Maknanya dari awal si kucingnya hidup, sedangkan tikusnya tuh dari awal memang udah mati, Pak. Oh, berarti kucingnya memakan tikus yang sudah mati ya? Iya, Pak. Iya, oke, benar ya. Wah, berarti kelas 12 ini pintar-pintar semua, jelas maknanya supaya jangan kabur nanti. Nah, harus disampaikan jelas. Kalau saya katakan kucing makan tikus mati di dapur, bingung orang menyampaikannya apa maknanya. Harus dipilah-pilah dia. Jadi teman-temanmu tadi sudah menyampaikannya dengan baik. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Yang kedua ada ambiguitas gramatikal. Ini adalah disebabkan oleh pembentukan kata yang bergantung pada peristiwa penyebabnya. Coba perhatikan contohnya. Kata pemukul bisa bermakna ganda, yaitu alat pemukul atau orang yang memukul orang lain. Ya, itu dia pemukul ya. Kemudian yang kedua, kata orang tua bisa bermakna ganda. Yang pertama dia adalah orang yang sudah tua, itu orang tua. Kemudian yang kedua orang tua dari anak yang ada hubungan darah, itu dia. Ya, kemudian ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum saya simpulkan, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Ada yang mau ditanyakan mengenai makna ganda itu sebelum saya simpulkan? Jelas semua ini? Jelas, Pak. Oke, jadi kalau tidak ada yang mau bertanya, coba kamu lihat dan kamu perhatikan bagus-bagus bahwa makna ganda itu kita simpulkan secara umum adalah suatu kondisi yang tidak pasti dia nanti. Dan tidak jelas untuk dipahami karena apa? Sehingga menimbulkan kerancuan di sini atau multitafsir makna ganda itu.
Kemudian yang kedua, suatu kata atau kalimat menjadi ambigu biasanya karena struktur kalimatnya satu. Struktur kalimat yang tidak tepat. Kemudian intonasi. Kemudian tanda jeda atau tanda henti seperti yang kita buat tadi contohnya. Ya, jadi sebaiknya kita harus menyampaikan sesuatu hal dengan baik dan benar sehingga menghindari pemahaman makna ganda yang disampaikan itu. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira sampai di situ? Ada ya? Ada yang mau kamu tanyakan? Ini ada lagi yang baru bergabung ini. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jadi tugasnya juga nanti coba kamu perhatikan. Kalau kamu perhatikan tadi yang saya jelaskan mengenai makna ganda, saya rasa dalam tugas pun nanti gampang diselesaikan. Yang baru bergabung juga silahkan nanti kamu lihat di Google Classroom ya. Materinya sudah saya share sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, yang jelasnya singkat, padat, dan kamu mengerti. Mengenai tugas kita, nak, itu sudah saya share sebelumnya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kamu tanyakan juga nanti di grup kita, di grup WA. Dah. Kemudian mengenai ini juga, pelajaran kita ini harus kamu ulang-ulang juga. Materinya berhubungan. Kemarin kan kalimat efektif, yang kedua itu apa? Itu kata baku. Kemudian yang ketiga, itu apa? Ini yang terakhir, ambigu atau makna ganda. Ya, itu yang mungkin dapat saya sampaikan, nak, mengenai tugas nanti. Itu kamu tanyakan di grup saja supaya lebih singkat pertemuan kita. Ada yang mau tanyakan lagi? Enggak ada? Oke lah, kalau tidak ada yang bertanya, ya saya sampaikan kembali, jaga kesehatanmu, kemudian tetap jangan sembarangan keluar, tetap juga kita namanya pakai masker. Nah, itu yang terutama juga. Mungkin kita nanti semester 2 akan melakukan kegiatan belajar tatap muka. Harapan saya, kita semua tetap sehat dan bisa bertemu kembali di sekolah metodis 2. Jelas? Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Pak. Oke lah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, udah bos.